Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran Red di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang dan Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah chaos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Begitu. Mungkin rekan saya menambahkan. Ya, agenda kami selanjutnya kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Berarti jadi kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di bukti kami itu sudah terpenuhi. Hari ini mungkin yang dilaporkan berapa orang, Pak? Kalau yang di Propam itu Kapolsek satu orang saja. Kalau untuk yang di LP terkait penistaan agama itu kita akan melaporkan sekitar 3 orang. Berarti 3 orang ini siapa aja, Pak? Ada inisial? Kami juga kepala desa, RT dan satu lagi Tokoh agama lah. Oh ya, sorry, 4. Ada tokoh agama juga, terus sama satu lagi ada salah satu ketua PAC Partai Besar. Mungkin laporan ini terkait apa, Bang? Laporannya terkait pasal berapa? Mungkin laporannya terkait apa? Mungkin terkait apa dilaporkannya? Yang kami laporkan ini terkait penistaan agama, di mana ada kalimat mereka yang mengatakan bahwasanya apabila agama lain yang beribadah di tempat itu sudah mengotori kampung halaman mereka. Jadi itu yang sangat berbahaya ya perkataan tersebut, karena ini kan agama apapun di Indonesia ini kan dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Jadi mereka sudah melanggar konstitusi juga gitu. Jadi mereka melanggar hak manusia untuk beribadah di negara ini. Bang, kan karena adanya masalah ini kan menyebabkan trauma juga nih bagi anak-anak nih, sehingga tidak mau pergi ke gereja. Apakah dalang yang itu juga akan dilaporkan juga? Iya, dalam LP kami pun ya saya nggak tahu lagi apakah nanti yang akan dijadikan satu LP atau nanti dipisah. Bahwasanya kami juga melaporkan tentang kekerasan terhadap anaknya juga, karena anak-anak mengalami trauma berat dan sekarang mereka lagi dalam proses penyembuhan untuk mental mereka. Berarti itu salah satu alasan nantinya mau datang ke Komnas ya? Oh iya, nanti sekitar jam 3 kami sudah berkoordinasi, kami diundang ke Komnas HAM. Kami cuma minta untuk Propam Mabes Polri tegak lurus dan tidak berpihak, karena kan yang diduga dilakukan oleh Kapolsek Cidahu itu terlihat sangat berpihak ke salah satu agama, sedangkan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Karena sudah jelas, jadi kami minta proses hukumnya bisa diluruskan. Nanti kita kirim aja. Nanti kita belum.
Selamat pagi pemirsa cumi-cumi.com. Di sini saya melaporkan dari Mabes Polri yang dimana hari ini baru saja masuk lawyer dari korban intoleransi di Sukabumi, yaitu Sukaria dan Stensiaan. Hari ini agenda mereka untuk melaporkan dugaan 4 orang yang memperkeruh suasana atau memperkeruh saat permasalahan retret di Sukabumi. Sebelumnya juga mereka sudah melaporkan salah satu Kapolsek ke divisi propam karena dugaan adanya melakukan penistaan agama terhadap warga-warga di sekitar sana. Pemirsa cumi-cumi.com. Kabarnya selepas dari Mabes Polri, lawyer dari korban retret Sukabumi akan bertolak ke Komnas HAM untuk memenuhi undangan dari Komnas HAM. Salah satu unsur melakukan laporan di Komnas HAM juga karena sudah menimbulkan atau ya sudah ada korban anak di bawah umur karena adanya kasus intoleransi ini. Jadi beberapa anak-anak di sana jadi takut untuk beribadah lagi, pemirsa cumi-cumi.com, karena menimbulkan trauma juga bagi mereka. Rencananya juga mereka hari ini melaporkan 4 orang di divisi di Bareskrim, itu 1 tokoh agama, 1 kepala desa, dan 2 adalah warga lain. Saat tadi melakukan laporan di Propam juga melaporkan Kapolsek, mereka juga mengatakan bahwa ada salah satu omongan dari Kapolsek yang mengatakan tempat ini akan ditutup atas nama undang-undang karena sudah mengotori citra agama yang lain, dan itu mereka menilainya sebagai penistaan agama. Makanya mereka mengambil langkah tegas untuk melaporkan Kapolsek ini ke divisi Propam Polri. Saat ini rekan-rekan media juga sedang menunggu lawyer dari korban untuk melakukan laporan, dan setelah selesai dari sini akan lanjut ke Komnas HAM. Cumi-cumi.com, jangan lupa terus pantau YouTube cumi-cumi.com untuk mendapatkan informasi terbaru dari kasus intoleransi di Sukabumi. Selamat siang.